Hai teman-teman Gue-pedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Fitri Stories. Buku ini ditulis oleh Rahma Nur Fadila atau biasa disapa Rah, lahir pada tanggal 17 November 2002, bertempatkan di kota Karawang. Beliau anak kedua dua bersaudara, kini usianya menginjak 18 tahun setengah. Beliau baru saja lulus MA atau Madrasah Aliyah yang bertempatkan di MA Al-Hasan Dauan Barat Cikampek. Beliau akan melanjutkan pendidikannya ke UBSI Square atau Universitas Bina Sarana Informatika yang bertempatkan di Cikampek dengan mengambil jurusan Sistem Informasi. Beliau memiliki seorang kakak bernama Lis Nurhayati. Ia sudah menikah sembari bekerja sebagai seorang karyawan. Ayahnya bernama Agus Munawar yang tengah berprofesi sebagai freelance. Kemudian ibunya bernama Sri Mulyani yang tengah berprofesi sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Arti judul buku ini yaitu Kehidupan Fitri, seorang gadis manja dan memiliki sifat labil sehingga belum cukup terbilang dewasa dalam berpikir dan bertindak. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, buku ini menceritakan kisah tentang seorang anak tunggal yang mempunyai kebiasaan buruk dalam hidupnya, memiliki sikap agresif dan seenaknya sendiri. Oleh karena itu, kedua orang tuanya berinisiatif untuk membuat anaknya tersadar dan berpikir karena anaknya sudah menjadi seorang remaja yang cukup matang dalam bersikap lebih dewasa lagi dan tidak ketergantungan dengan orang lain. Oke teman-teman, sekarang Bernika mau bacain sinopsis di buku Fitri Stories ini ya. Fitri, si gadis manja dan sikapnya yang labil membuat kedua orang tuanya merasa gagal dalam mendidik putrinya. Namun mereka tak menyerah. Kini mereka berusaha keras untuk mengubah kebiasaan buruk putrinya itu dengan merencanakan sesuatu. Apakah rencana itu? Lalu bagaimana caranya agar Fitri dapat meninggalkan kebiasaan buruknya? Dapatkah Fitri memperbaiki dirinya menjadi lebih baik? Dan adakah cowok yang kecantol dengannya? Dalam membangkitkan semangat kaum milenial, buku ini sangat cocok loh buat kamu yang sedang galau dan gak semangat. Selain membangkitkan semangat para jiwa muda, buku ini juga dapat memberikan hikmah dan pelajaran serta motivasi tersendiri loh. Selamat membaca guys! Oke teman-teman, sekarang Bernika mau ngebahas sedikit isi buku dari Fitri Stories. Bab pertama, angin malam menusuk sukma, meluapkan segala amarah yang teredam, bertebaran dedaunan menghembus ke sudut pelataran rumah. Fitri yang sedang menangis mendengar kedua orang tuanya bertengkar, akhirnya Fitri melarikan diri dari rumah. Hal yang sebenarnya tak diinginkan Fitri, mungkin pikirnya hanya dengan cara inilah Fitri bisa menenangkan dirinya untuk sementara waktu. Pak, kapan Bapak bisa nafkahin kita semua? Mama udah capek, banting tulang sendirian. Anak kamu butuh biaya yang lumayan besar buat kuliah nanti, sedangkan kamu di rumah masih nganggur aja. Kerja dong, Pak. Lihat tuh tetangga kita di sebelah, Pak Ardi. Dia meskipun usaha kecil-kecilan dulunya, dia sekarang jadi bisa kebeli mobil dan bisa sekolahin anak-anaknya ke luar negeri. Lah kamu? Berontak Ibu Sari, mamanya Fitri. Bapak gak akan kerja, percuma kerja, tapi ujung-ujungnya gak pernah dihargain sama istri. Buat apa? Mending Bapak jadi pelacur aja sekalian. Kalau kayak gitu, Bapak mending nikah lagi aja. Cari istri yang solehah dan yang bukan tukang selingkuh kayak kamu. Bentak Pak Randy pada istrinya. Mama selingkuh ya karena Bapak gak pernah nafkahin Mama dan Fitri. Mama ini butuh uang, Pak. Makanya Mama selingkuh. Dan satu lagi, kalau Bapak mau nikah lagi, ya silakan. Mama gak larang kok. Asal Bapak jangan pernah injak rumah ini lagi. Apapun tujuannya, sentak Ibu Sari. Ah, mending saya pergi dari rumah ini, sahut Pak Randy dengan nada suara yang keras dan banting pintu yang begitu keras.
Kemudian Ibu Sari menghampiri anaknya Fitri dengan melangkahkan kaki menuju kamar putrinya. Mungkin, pikir ibunya, Fitri sedang tertidur pulas, namun ternyata Fitri tak ada di dalam kamarnya. Lalu Ibu Sari segera bergegas menghampiri Pak Randy, bapaknya Fitri. Tiba-tiba, "Pak, tunggu, Fitri di mana? Kok di kamarnya nggak ada sih, Pak?" teriak Ibu Sari panik. "Fitri, tadi Bapak suruh beli rokok, tapi kok dia nggak balik lagi ya? Ya udah, Bapak mau cari, Ibu tunggu sini saja," sahut Pak Randy. Hujan mengguyur sekujur tubuhnya Fitri. Di tengah sudut jalanan yang sepi, Fitri menangis drastis dengan kencang pada malam hari. "Ah, kenapa gue dilahirkan dari orang tua yang gak harmonis? Kenapa?" tangis sesak Fitri, berbicara pada dirinya sendiri. "Gue benci dunia gue," lanjut Fitri sembari menangis. "Fitri!" teriak Pak Randy. Fitri pun langsung bergegas melarikan diri dan tak ingin kembali ke rumah. Nah teman-teman, kalian pasti penasaran kan sama kelanjutan ceritanya? Tapi sayangnya Benika nggak mau ngelanjutin. Benika mau lanjut di quotes yang ada di buku Fitri Stories ini. Nah teman-teman, dari cerita yang Benika tadi bacain, ternyata ada quotes di dalam buku Fitri Stories ini. Karena Benika bacain ya, salah satu quotes yang ada di dalam buku Fitri Stories ini. "Bisa karena biasa karena terpaksa. Lakukanlah dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Mulailah lakukan hal yang kau bisa, mencobalah dan berubahlah selagi kau masih muda. Jika sudah tua, belum tentu kau bisa mengubah kebiasaan burukmu. Karena kesuksesanmu nanti adalah apa yang kau tanam hari ini dan apa yang kau lakukan hari ini." Rahma NF. Oke, ada lagi. "Perubahan diri itu hanya bisa dirubah dengan kemauannya sendiri. Kita tidak bisa sepenuhnya mengubah orang lain menjadi baik. Tugas kita hanyalah mengingatkan." Dari Rahma NF. Oke teman-teman, satu lagi quotes buat kamu nih. "Kebiasaan baik memang sulit diubah, namun kelak sangat berguna. Sedangkan kebiasaan buruk mudah dilakukan, namun kelak menjadi penghancur masa depan kita." Nah teman-teman, jadi kesimpulan buku ini yaitu menjadikan anak muda untuk lebih berpikir dewasa dan bijak dalam mengambil suatu keputusan. Oh ya teman-teman, waktu proses dalam menulis novel ini cukup lumayan panjang, yaitu sekitar 2-3 bulan, dan waktunya ketika menjelang malam dan pagi. Langsung aja buat kamu yang penasaran sama kelanjutan ceritanya dan penasaran sama quotes-quotes yang ada di dalam buku Fitri Stories ini, kalian bisa order bukunya di www.guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Benika. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Sampai jumpa!